Selamat pagi Kak Felix dan teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selama ini udah diajarkan sama Kak Felix. Yang saya ambil itu tentang berempati kepada orang. Nah, berempati sendiri itu artinya kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain dan membayangkan kalau diri kita sendiri ngalamin hal yang sama sama orang lain dan terlibat dalam kesusahannya orang lain. Tokoh yang dapat kita teladani dari berempati sendiri yaitu Tuhan Yesus. Dari kisah Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus lakukan selama ini buat kita, Tuhan Yesus menunjukkan kalau dia berempati banget. Ketika dia melihat orang lain kesusahan, ketika dia melihat orang lain ngalamin hal-hal yang sulit, dia melakukan tindakan dan dia memberikan solusi ataupun jalan keluar bagi orang-orang yang mengalami kesusahan. Oke, di poin yang pertama yang saya akan bahas itu terambil dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Di situ menceritakan tentang seorang Samaria yang murah hati. Tuhan Yesus mengisahkan seorang yang dari Yerusalem ke Yeriko. Kenapa Tuhan Yesus mengisahkan hal ini? Karena waktu itu ahli-ahli Taurat bertanya kepada Tuhan apa yang mereka harus perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Lalu Tuhan Yesus menyuruh apa yang tertulis di dalam hukum Taurat, terus apa yang mereka baca di dalamnya. Terus mereka menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa dan akal budi, serta mengasihi sama seperti diri mereka sendiri. Lalu Tuhan Yesus mengisahkan seseorang dari Yahudi yang dirampok terus hampir mati. Nah, di kisah yang pertama itu ada seorang imam, dia seorang Yahudi, dia turun melihat orang yang dirampok ini, tapi dia hanya lewat saja, dia hanya mengabaikan saja, walaupun dia tahu orang ini lagi mengalami kesusahan, tapi dia hanya lewat saja. Imam ini berasal dari orang Yahudi. Tadi kita tahu kalau orang Yahudi itu hidup menurut hukum Taurat. Nah, karena imam ini dia berasal dari Yahudi, dia tidak melakukan apa yang sudah dituliskan di dalam hukum Taurat. Lalu yang kedua ada seorang Lewi. Nah, seorang Lewi ini juga berasal dari orang Yahudi. Sama seperti imam tadi, dia hanya mengabaikan saja. Dia hanya lewat dan dia tidak membantu orang yang mengalami kesusahan. Lalu yang ketiga datanglah seorang Samaria. Dia bukan dari orang Yahudi, tapi dia menerapkan firman yang dituliskan di hukum Taurat tadi, yaitu kasih Tuhan dan kasih sesama. Dia menerapkan itu sehingga waktu dia melihat orang Yahudi yang dirampok tadi, dia langsung tergerak hatinya oleh belas kasihan, lalu menolong orang tersebut. Dia tidak hanya menolong, tapi dia juga merawat, bahkan bertanggung jawab hingga orang Yahudi yang dirampok tadi bisa sembuh dan mengalami kesembuhan serta membawa dia untuk berobat. Nah, dari tindakan yang orang Samaria lakukan ini menunjukkan bahwa dia memiliki belas kasihan terhadap orang-orang yang mengalami kesusahan, walaupun dia bukan orang Yahudi, walaupun yang dirampok itu adalah orang Yahudi dan bukan sesamanya, tapi dia tetap menunjukkan belas kasihannya kepada orang tersebut. Jadi poin ini mengajarkan kita kalau belas kasihan itu dapat kita tunjukkan kepada siapa saja, bukan kepada orang-orang sebangsanya kita, bukan kepada orang-orang yang sama dengan bangsanya sama dengan kita, bukan, tapi dengan siapapun itu kita dapat menerapkan yang namanya belas kasihan. Oke, di poin yang kedua di sini terambil dalam Roma 12 ayat 14 sampai 21. Di situ dikatakan poin yang paling dilihatkan yaitu kita harus bersukacita sama orang yang bersukacita dan menangis sama orang yang menangis. Itu di ayat yang ke-15. Nah, di sini menunjukkan empatinya kita. Kayak apa yang orang lain rasakan, apa yang orang lain alami, kita juga harus ikut alami seperti itu. Kayak bukannya
ketika orang lain lagi sedih kita malah senang, ataupun orang lain senang kita sedih. Jadi berempati itu kayak ngikut apa yang orang lain alami dan ikut di dalam orang tersebut. Itu yang dinamakan dengan berempati. Nah, yang selanjutnya itu gak ada yang namanya kepahitan atau iri hati, dan fokus kepada diri kita sendiri, kita lebih penting gitu. Jadi waktu orang lain mengalami kesusahan, waktu orang lain mengalami hal yang gak baik, kita harusnya menunjukkan rasa pedulinya kita kepada orang tersebut, rasa empatinya kita kepada orang tersebut, turut merasakan apa yang orang lain rasakan, bukan hanya tentang diri kita sendiri. Oke, poin yang ketiga di sini itu terambil dalam Ibrani 4 ayat 15 sampai 16 dan Ibrani 13 ayat 1 sampai 3. Nah, di Ibrani 4 ayat 15 dan 16 itu menceritakan tentang imam besar, yaitu Yesus yang kita punya. Imam besar itu Yesus sendiri itu dia sama seperti kita, dia menjadikan dirinya sama dengan manusia, dan dia ngalamin sama kayak kita manusia juga, ngalamin yang namanya pencobaan. Akan tetapi dia tetap memelihara, dia tidak berbuat dosa, dia memiliki kasih karunia, dan dia adalah Bapa yang bisa mengerti apa yang anak-anaknya mau gitu. Dia memelihara kasih, dan dia juga menunjukkan kasih itu kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, di Ibrani 3 ayat 13 ayat 1 sampai 3 itu tentang mengingat orang-orang yang mengalami kesusahan, karena kita juga pernah ngalamin hal yang sama dengan orang-orang seperti itu, orang-orang hukuman, orang-orang yang sengsara. Kalau kita memiliki kesempatan untuk menolong mereka, maka kita harus bisa menolong mereka. Dengan kita menolong mereka, dengan kita menunjukkan kasih kita kepada mereka, kita bisa berempati kepada orang tersebut, karena kita sudah bisa menempatkan, sudah bisa memposisikan diri kita sama dengan orang yang ngalamin kesusahan. Jadi kita layak, kita bisa ada sampai saat ini itu karena belas kasihannya Tuhan. Itu karena kasih karunia yang Tuhan udah kasih buat kita, sehingga yang memampukan kita untuk kita bisa berempati kepada orang lain. Jadi kalau kita sudah ngalamin hal yang sama, kita sudah ngalamin hal-hal yang gak enak, waktu kita tahu orang lain ngalamin hal itu, tentunya kita sudah tahu, oh ini gak enak. Jadi kita harus bisa membantu mereka, kita bisa berempati juga kepada mereka. Oke, poin yang terakhir, poin yang keempat di situ terambil di dalam 1 Korintus 12 ayat 14 sampai 26. Di situ berikutnya aja tentang banyak anggota tetapi satu tubuh dan satu anggota, itu artinya sama-sama ngalamin hal yang sama, ikut ataupun merasakan. Kalau misalnya satu anggota ngalamin hal yang sulit, berarti anggota yang lainnya juga ikut ngalamin hal yang sulit. Terus nggak boleh ngerasa lebih penting dari yang lain, nggak boleh ngerasa saya lebih tinggi dari yang lain, jabatannya saya, kedudukannya saya lebih tinggi daripada yang lain. Kita nggak boleh ngerasa begitu, karena kalau misalnya nggak ada yang satu anggota nggak ada, tentunya anggota yang lain nggak bisa ngejalani tugasnya sendiri. Terus saling memperhatikan. Nah, saling memperhatikan ini kayak jika satu anggota ngalamin kesulitan, satu anggota ngalamin hal yang sulit banget, tentunya kita harus memperhatikan apa yang harus saya bantu, apa yang harus saya lakukan supaya anggota ini jadi lebih baik dan semuanya berjalan dengan baik gitu. Jadi di setiap kita sebagai manusia itu saling membutuhkan. Nggak ada yang saya bisa sendiri, nggak ada yang saya bisa ngelakuin ini sendiri kok. Enggak. Kita semua Tuhan udah jadikan kita supaya kita bisa bersosialisasi dan banyak orang, kita bisa nunjukin empatinya kita kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi dari keempat poin ini
Tuhan mau kita berempati kepada banyak orang. Tuhan mau kita menunjukkan belas kasihannya kita kepada orang-orang. Dari orang Samaria yang tadi di poin pertama, dari Roma yang tadi Tuhan suruh untuk kita bersukacita sama orang yang bersukacita, terus dari Ibrani yang tadi Tuhan suruh kita menempatkan diri kita sama seperti orang lain, dan yang dari Korintus ini Tuhan mau kita bisa menunjukkan empatinya kita kepada orang-orang yang sama-sama dengan kita gitu. Jadi dari keempat poin ini, marilah kita belajar untuk berempati kepada orang lain, walaupun itu sulit banget dan gak bisa kita lakukan secara langsung, tapi dengan hikmat yang Tuhan udah kasih, dengan setiap anugerah yang Tuhan udah kasih, setiap karunia yang Tuhan udah kasih, yang memampukan kita untuk kita bisa menunjukkan empatinya kita kepada orang-orang di sekitar kita. Sekian yang saya dapat jelaskan. Terima kasih Pak Felix yang sudah mengajarkan ini, dan biarlah dengan apa yang sudah saya jelaskan ini bisa dimengerti dan bisa dipahami.